warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan asal Cina Ding Liren menghadapi sang penantang pemuda Pridavan Domaraju Gukes yang sudah memainkan 6 game. Sementara sampai game ke-6 skornya level 3 sama. Masing-masing memetik 1 kali kemenangan dan 4 kali remis. Sebetulnya beberapa game Ding Liren mempunyai chance yang bagus di middle game ya. Ada beberapa momen yang terlewatkan sehingga permainan berakhir remis. Nah, di game kelima kemarin admin tidak mengupload atau merekapnya kawan karena kemarin lampu mati. Jam 9 pagi sampai jam 2 sore ada perbaikan gardu listrik di sekitar kampung admin kawan. Jadi admin tidak bisa rekaman. Jadi admin putuskan ya sekalian udah libur, nggak usah update hasil kelima atau rekap game kelima. Toh hasilnya remis. Dan mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah melihat di channel-channel yang lain. Tapi admin ingin menunjukkan momen-momen kritis game kelima kemarin kawan. Dimana di langkah ke-21 ini dimana permainan dibuka dengan French defense ya. Variasi pertukaran dipilih Domaraju Gukes. Ya, Ding Liren mencoba peruntungannya lagi kawan kemarin di game kelima. Mencoba bermain dengan French defense. Dan Gukes tidak ingin komplikasi kawan. Permainan French defense yang mungkin dia akan slip lagi, jadi dia mencoba variasi yang simple, variasi pertukaran. Nah, di momen ini kawan di langkah ke-21 Ding Liren mencoba menantang pertukaran benteng E8, ditolak oleh Gukes dengan langkah kuda E5 blokade, langsung disikat oleh Ding Liren, ambil balik menggunakan pion D. Disinilah Gukes slip kawan di game kelimanya. Menggunakan benteng mungkin akan menghasilkan game remis juga, tapi sebagai pegang putih mungkin Gukes ini mencoba berkreasi kawan, mencoba mencari kemenangan, ambil balik menggunakan pion D. Tapi masalahnya setelah kuda D3 ancam benteng, ancam pion, garpu pion yang di sini. Kalau benteng geser ke lajur B, mencoba pertahankan pion di sini ya, pion di sini jatuh. Langsung disikat oleh Domaraju Gukes, ambil balik oleh pion C. Nah, inilah aset penting kawan yang bisa digunakan oleh Ding Liren sebetulnya. Setelah pion F3 untuk blokade akses gajah bermain di diagonal terang, berikan tempat bagi raja untuk segera naik kawan, antisipasi pergerakan pion yang tinggal 2 petak bisa promosi. Walaupun masih ada kuda yang bisa blokade, tapi setelah kuda C4 lagi-lagi kawan. Ini menjadi masalah bagi putih. Kuda ambil balik pion ini cukup nyaman. Kalau sekarang ditantang dengan pion B3 untuk memecah struktur pion ini kawan, masih ada benteng C8, masih ada pion B5, pion D ini masih cukup nyaman. Gukes mengantisipasi pergerakan pion di lajur D ini dengan benteng E4 untuk blokade lajur D dari aktivitas benteng yang ingin mengawal pionnya. Nah, gajah C6 ini langkah bagus untuk mempertahankan pion ini kawan. Setelah itu diikuti dengan benteng C8, tapi di sini Ding Liren mencoba trik kecil lainnya dengan langkah gajah C6, serang benteng, serang pion F3. Membuat jebakan. Kalau putih sampai terlena ambil pion racun ini kawan, maka tinggal benteng D8 bisa mengawal pionnya. Promosi. Dihadang pun sudah terlambat karena setelah baku hantam kawan. Maaf, ada iklan sebentar lewat. Nah, pion ini bisa didorong promosi. Jadi cukup ke petak D4 saja Gukes bermain. Meninggalkan pion F3-nya. Kemudian raja F2. Lagi-lagi kalau benteng ambil pion C4, pion bisa promosi karena ada kawalan gajah yang ada di ruang terang. Ini percuma diblokade oleh benteng. Pion promosi, kalian kalah benteng. Jadi raja F2 terlebih dahulu ganggu gajah. Gajah ke H5, langkah terkuatnya kawan. Kalau benteng ambil pion C4, lagi-lagi pion bisa dipromosikan. Nah, mungkin di sini raja akan ke petak E3, kawal pion hitam ini. Kalian bisa bermain dengan pion B5 kah, ataupun dengan benteng C8 untuk jaga pion. Kalaupun ada benteng H4, pion G6 untuk jaga gajah agar bisa blokade akses benteng putih yang mencoba menyergap di baris belakang. Inilah langkah terkuat bagi hitam untuk tetap mempertahankan posisi pion-pionnya ini. Ding Liren kehilangan fokus lagi kawan, kehilangan momen tarik mundur gajahnya ke C6.
Sehingga dengan leluasa Domarajo Gukes caplok pion C4. Kalau pion ini didorong kawan, masih ada benteng D4. Tidak ada lagi gajah yang mengawal ruang terang petak terakhir D1. Nah, di sini benteng D8, ada benteng D4, pertukaran benteng, dan sudah tidak bisa mempertahankan pionnya lagi. Kita temui endgame gajah gelap versus gajah terang yang banyak menghasilkan game remis kawan. Beberapa langkah kemudian, tepat di langkah ke-40 kawan, permainan berhenti, berakhir remis. Itulah game kelima di mana Dingliren punya kesempatan yang bagus di middle game dengan mempertahankan pion-pion bebasnya, tapi hilang fokus, gajah tarik mundur ke C6, hilang sudah kesempatan untuk bisa menang. Oke, kita ke game ke-6 sekarang kawan, giliran Dingliren pegang putih. Dia bermain dengan pion D4, ada kuda F6, gajah F4, London System dimainkan oleh Dingliren. Nah, tepat kawan, pada game ke-6 di kejuaraan dunia saat menghadapi Ian Nepo, Dingliren di game ke-6 juga bermain dengan London System kawan. Dengan London System. Cuma urutan berbeda. Dimana saat menghadapi Ian Nepo kawan, kuda F3 dilanjutkan oleh Dingliren saat itu. Kemudian pion D5 baru gajah F4, pion C5, pion E3, kuda C6, kuda BD2, pion C pukul pion D4, ambil balik, gajah F5, pion C3, dan Dingliren menang menghadapi Ian Nepo di game ke-6 di kejuaraan dunia sebelumnya. Di game ke-6 ini juga Dingliren mencoba senjata yang digunakannya untuk menaklukkan Ian Nepo dengan gajah F4 terlebih dahulu, London System. Setelah pion D5, pion E3, dan pion E6. Tidak lagi dengan pion C5. Memang beberapa Grandmaster ataupun engine lebih menyukai pion C5 untuk menghadapi London System kawan. Tapi Gukes memilih langkah terbaik lainnya dengan pion E6 yang menjadi masalah gajah terang ini ya. Tidak bisa keluar. Kalau tadi dengan pion C5, dengan variasi yang dipakai oleh Ian Nepo Niachi, gajah dikeluarkan ke peta F5. Oke, pion E6 dimainkan oleh Domarajo Gukes setelah kuda F3, baru pion C5 di sini. Nah, pion C3, gajah D6 menantang pertukaran. Di posisi ini paling banyak gajah dipertahankan mundur ke petak G3 kawan. Nanti dilanjut dengan langkah rokado oleh hitam, putih bisa kembangkan kuda B ke D2 ataupun gajah D3 terlebih dahulu. Setelah menteri C7 di sini kawan, baru gajah D3 dan kuda B D7 dan rokade di langkah berikutnya. Dingliren memilih jalur sampingan dengan gajah B5 skak. Blokade oleh kuda C6 dan rokade-rokade bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Dingliren memutuskan untuk langsung pertukaran gajah terang sikat kuda C6, ambil balik dan melanjutkan pertukaran gajah gelap pukul gajah D6, ambil balik, menteri A4, pin pion kawan. Mungkin diikuti dengan langkah kuda nanti ke depan. Nah, rokade langsung melepaskan tekanan. Dingliren juga sudah saatnya rokade. Memilih langkah terbaik lainnya dengan menteri A3 untuk pin pion C5 kawan terhadap menteri di belakang, pion pukul pion atau menteri ambil pion dan unggul satu pion. Antisipasi dengan langkah kuda E4 untuk ya menjaga menteri, menjaga pion di sini kawan. Dan di sini ada kuda F mundur ke D2 menantang pertukaran kuda. Kenapa tidak dengan kuda B saja kawan? Kuda B ini digunakan Dingliren untuk tetap berkoordinasi dengan menteri. Kalau kuda B ini yang ke peta D2, maka pion C pukul pion D4. Menteri ambil balik, kuda ambil balik, dan seperti inilah ya. Jadi menggunakan kuda F. Di sini pion E5. Kenapa tidak membuka permainan seperti yang saya tunjukkan, variasi yang lain tadi kawan dengan langkah pion C pukul pion D4? Bedanya di sini kawan. Tidak menteri pukul menteri, tapi kuda pukul kuda E4 terlebih dahulu, walaupun menteri hitam melakukan pertukaran dengan menteri putih. Nah, kuda yang sudah atau tetap berada di tempatnya yang masih berkoordinasi dengan menterinya kawan, bisa ambil balik tanpa merusak struktur pion kawan. Itulah bedanya. Yang rusak malah struktur pion hitam. Coba lihat. Walaupun begitu, permainan ini juga menghasilkan struktur pion yang rusak bagi hitam kawan. Karena setelah pion E5,
dipilih oleh Domarajo Kukes. Berikan akses bagi gajah keluar. Menteri juga siap digeser untuk menyerang lajur G ini kawan. Dan di sini kuda pukul kuda E4. Ambil balik, selepas itu Menteri ambil pion C5 kawan. Domarajo Kukes unggul 1 pion sementara waktu. Maksud saya Dingliren unggul 1 pion. Oke, Menteri G6 ancam pion kawan. Di sini kuda D2. Kalau rokade sekarang tentu ada gajah H3 ya. Dan coba lihat, unggul kualitas perwira. Jadi memilih kuda D2 menyerahkan pion G2, Dingliren rokade panjang, mendapatkan 1 pion lagi. Domarajo Kukes berbalik, Domarajo Kukes unggul 1 pion. Kemudian pion kembali imbang dengan langkah pion D pukul pion E5. Buka akses menteri untuk jaga pion E3-nya sekaligus. Benteng B8. Tekan lajur B, pion B2, kalau kuda bergerak ya wassalam. Di sini kuda C4, jaga pion kawan. Dan ada gajah E6, sikat kuda dan skakmat. Antisipasi dengan benteng D2. Menteri F3 serang benteng, benteng E1, jaga pionnya kawan. Dan di sini Domarajo Kukes simplifikasi, bertukar gajah, sikat kuda C4, ambil balik oleh menteri. Kemudian Menteri F5, tekan pion kawan. Dan setelah bermain cukup cepat kawan, Dingliren di langkah ke-20 ini. Coba lihat, kontrol waktu masih punya 1 jam 53 menit kawan. Bermain satset-satset, hanya 7 menit saja dihabiskan oleh Dingliren sampai langkah ke-20 ini. Tapi di langkah ke-21-nya, Dingliren menghabiskan banyak waktu kawan. 40 menit lebih. 40 menit lebih. Dia berpikir untuk caplok pion C6. Sehingga sekarang kontrol waktu ya mulai level kembali ya, hanya selisih 3 menitan saja. 40 menit lebih. Coba bayangkan. Sepertinya persiapan Dingliren ini matang betul kawan. Sampai langkah ke-20 sebelum ambil pion C6. Selisih kontrol waktu 46 menit ya. Artinya persiapan di London System ini cukup bagus, membuat Kukes ini berpikir keras. Gantian sekarang dia berpikir keras. 43 menit kawan, ambil pion C6. Menteri ambil pion E5. Kemudian ada tantangan pertukaran menteri. Menolak. Menteri ke E7. Kenapa ditolak? Kenapa pegang hitam ini tidak terima saja dan mengawali permainan endgame sepasang benteng versus sepasang benteng? Domarajo Kukes melihat bahwa benteng putih ini lebih aktif ketimbang benteng-bentengnya yang masih berada di belakang. Oleh karena itu dia tidak ambil resiko. Jadi dia tolak saja sementara. Menteri mundur ke E7, ada tantangan lagi. Ditolak lagi. Menteri ke G5, ada tantangan lagi. Sekaligus juga mengancam pion kawan. Mundur lagi, tantang lagi, tolak lagi, tantang lagi. Dingliren targetnya remis ternyata kawan. Ingin remis ternyata. Kukes menolaknya kawan. Menolak remis. Menteri H4. Tetap menjaga pionnya. Menekan pion A2. Dan bersama benteng juga kawan. Salah satunya siap digeser untuk menyerang lajur D. Menekan benteng E1. Benteng ED1. Kalau benteng ini digeser ke lajur G, diikuti menteri, ya percuma. Pion G6 bisa dilanjut oleh hitam atau dengan benteng serang menteri terlebih dahulu. Menteri bergeser, baru pion G6, tak ada masalah buat Raja Hitam. Jadi Dingliren perkuat saja lajur D dengan benteng ED1. Pion G6 kawan. Menteri E5 di sini untuk menghindari lajur E. Menekan pion di sini, angkat benteng mungkin nanti. Nah, ada benteng C E8. Menteri G3 menantang pertukaran, ditolak Menteri H5 dan Menteri F4. Menteri A5, pion A3 dan ada Menteri B5. Menekan pion di sini mungkin diikuti salah satu benteng, angkat benteng ke D4 kawan, tekan pion di sini siap juga blokade. Nah, Menteri E1 di sini benteng D2. Kenapa tidak rebut pion ini langsung kawan? Karena setelah benteng pukul benteng ambil balik, menteri ini juga bisa mendapatkan pion putih. Dan sepertinya hitam akan lebih cepat untuk bisa mempromosikan pion di lajur H. Jadi tahan dulu dengan benteng 1 naik ke D2, ancam menteri, juga pertahankan pionnya. Nah, ada Menteri F3. Kita berada di momen yang cukup kritis di sini kawan.
baik bagi hitam ataupun bagi putih. Kalau kita melihat dari evaluasi bar, putih mempunyai sedikit keuntungan, yaitu aktivitas benteng yang lebih aktif ketimbang benteng-bentengnya Gukes ini yang masih berada di baris belakang. Menantang pertukaran, ditolak dengan Raja C2. Langkah terbaiknya kalau ingin menolak pertukaran menteri ke petak G5 sekaligus menjauhi menteri hitam. Tahan dulu. Dan ini juga akan membuat pusing hitam. Ingin melangkah seperti apa? Apakah melakukan skak di sini? Baru raja ini tinggal naik saja. Tapi raja ke C2 memberikan kesempatan Gukes mendahului pertukaran menteri. Bagaimana jika putih yang mendahului menteri? Setelah pion pukul pion kawan, coba lihat di sini. Pion dalam posisi terancam, kalian tidak bisa jaga dari bawah. Kalaupun kalian dorong, pion G5 siap dikoneksikan dengan pion F kawan. Kalau di sini tadi coba kalian hadang, coba kalian rebut, ya benteng ambil pion yang di sini. Kalau salah satu benteng ini jaga pion di sini, tetap pion G5 ya. Itulah Raja C2 pilihan dari Ding Liren. Nah, Gukes yang mendahului pertukaran menteri ambil balik dan pion F5. Konstruksi yang sangat bagus kawan oleh Domaraju Gukes untuk mempertahankan pion E-nya dan masing-masing juga mempunyai pion bebas. Pion H4 lanjut Ding Liren untuk perkuat petak D5-nya kawan sebelum dorong pionnya. Memang saat ini kalau putih langsung dorong pion maka pion G5. Kalau putih menerima pion gratis ini kawan, coba lihat dua pion hitam sangat leluasa kawan dengan dukungan bentengnya dari bawah. Ya untuk antisipasi pion G5 ini dengan benteng G2, pion H6 dan dilanjut dengan benteng ini mungkin naik ke petak D6. Ataupun kalau kalian baku hantam, jangan sampai kawan ya, pion ini akan menyulitkan kalian. Benteng G2 saat ini merupakan langkah terkuat kawan. Selain pion H4 tadi dimainkan oleh Ding Liren. Dan Domaraju Gukes dorong pion E3-nya terburu-buru. Raja naik untuk menyelinap, untuk hancurkan pion di sini, mungkin hancurkan pion yang di sini merupakan langkah terkuatnya. Memang mungkin yang ditakutkan oleh Gukes adanya benteng di baris ke-7 ini. Raja naik diikuti benteng G2 kawan. Kalau raja naik ya skakmat. Nah benteng bisa naik ke petak E6 sementara waktu. Langsung dorong pion maju ke E3, benteng E2, kemudian benteng E7. Langkah bagus untuk mempertahankan baris ke-7. Siap dobling juga sebelum rajanya diangkat naik kawan. Raja D3 ada benteng dobling di lajur E. Kemudian di sini pion H5 terima. Kemudian ada benteng D5, coba rebut pion-pion ini kawan. Di sini dorong pion H4, benteng ambil pion F5, benteng D7 skak, mundur ke C2, raja G7, benteng G2 skak. Raja mundur, geser benteng lagi. Kalau raja ini bergerak ke sini ya wassalam kawan, wassalam. Skak dan skak mat. Jadi mundur ke petak H8, geser benteng ke E2 lagi, raja maju, skak lagi, dan permainan berakhir dengan langkah 3/4 repetition move di langkah ke-46. Remis lagi kawan, remis lagi dan remis lagi game ke-6 ini. Ya mungkin strategi dari Ding Liren atau timnya Ding Liren ini adalah strategi psikologis ya, untuk menghancurkan psikologis Gukes. Yaitu bahwa mungkin dia ya sementara santai lah, remis saja sudah cukup. Nanti di akhir-akhir game dia mencoba mendobrak kawan. Mungkin strateginya seperti itu. Istilahnya kalau film India zaman dahulu polisinya keluar terakhir. Di ujung-ujung film polisinya nanti keluar terakhir. Kita tunggu saja. Tapi tetap admin ini menebak Gukes yang menang. Walaupun admin mengidolakan Ding Liren. Tapi admin menebak Gukes ini yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi ya kita lihat saja nanti seperti apa. Oke, semoga game ini bisa menghibur kalian dan bisa jadi referensi dalam permainan London System. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.